Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinati wat dhahirah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjawab pertanyaan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Kata beliau, ibadah adalah kata yang melingkup segala perkara yang Allah cintai dan segala perkara yang Allah ridhoi. Apakah dia berupa ucapan-ucapan atau amalan-amalan. Al-batinah yang tersembunyi secara batin, atau al-zahirah yang nampak. Ini definisi ibadah. Terjawablah pertanyaan pertama, famal ibadah? Apa ibadah itu? Yang Allah perintah dalam ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Kita harus menegakkan ibadah kepadanya. Apa ibadah itu? Beliau jelaskan, ibadah adalah kata yang melingkup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Perhatikan dua hal itu, cinta dan ridho. Itu ibadah. Allah cintai, Allah ridhoi. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Bukan sesuatu yang Allah benci, bukan sesuatu yang Allah murkai, tetapi sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Ini batasan ibadah. Ketika hal itu Allah cintai, Allah ridhoi, itulah ibadah. Kemudian beliau menjelaskan pembahagian ibadah secara global. Ada ibadah yang merupakan ucapan-ucapan, ada ibadah yang merupakan amalan-amalan. Ucapan dan amalan ini terbagi dua lagi. Ada yang batinah, yang tersembunyi secara batin, dan ada yang zahirah, nampak. Apa contohnya? Kita tidak usah membuat contoh, Syekh langsung contohkan di bawah. Hanya yang perlu kita cermati,
bahwa ibadah nanti teranggap ibadah ketika Allah cintai, Allah ridhoi. Ini dhabit umum tentang makna u'budu rabbakum, beribadah kalian kepada Rabb kalian. Di situ kita sudah bisa mencermati satu kondisi yang banyak hilang pada orang-orang yang beribadah. Apa itu? Beribadah seperti orang terpaksa. Padahal ibadah adalah sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Kalau kita paham itu, terus kenapa tidak muncul cinta terhadapnya? Kenapa tidak ridho terhadapnya? Kenapa harus terbebani? Ini sudah memberi ilmu bagaimana masuk ke dalam nilai-nilai ibadah. Melalui definisi kita sudah dapat kekuatan. Tidak akan pernah hal itu sebagai ibadah kecuali pasti Allah cintai, Allah ridhoi. Tinggal ukuran cinta dan ridhonya. Allah berfirman, wa raditu lakumul islama dina. Telah kuridhoi Islam menjadi agama kalian. Ini sudah menghubungkan antara ibadah dan agama Islam. Ibadah yang Allah ridhoi itulah Islam. Ibadah yang Allah ridhoi ketika di atas petunjuk dari Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ibadah yang Allah perintah adalah sesuatu yang Allah cintai. Kalau tidak jamaah, bukan ibadah. Karena itulah perwujudan ibadah kepada Allah harus didasari oleh cinta. Dan perwujudan cinta itu jalurnya hanya satu. Ikut utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan ya Muhammad, sampaikan kepada umat, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Siapa saya? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini jelas. Jika kalian cinta kepada Allah, wujudkan ibadah kepada Allah, maka ikuti saya. Itulah yang Allah cintai. Metode cinta dengan cara seperti ini mendapatkan balasan yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah jamin dua janji ini dengan mengingatkan akan dua namanya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha memberikan ampunan. Kalau begitu pasti terampuni. Lagi maha merahmati. Kalau begitu pasti Allah cintai. Baik. Jadi camkan betul. Allah cintai, Allah ridhai. Lakukanlah ibadah itu. Sesuatu yang Allah memang cintai. Sesuatu yang Allah cintai, Allah perintahkan kita kepadanya. Sesuatu yang Allah ridhoi, Allah perintahkan kita untuk menegakkannya. Pelaksanaan dan penegakan ini, itulah ibadah. Luar biasa ibadah jamaah. Berarti kita justru memerlukan ibadah itu. Lihat, ibadah ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan amalan, ada yang batin, ada yang zahir. Boleh contohkan, fas-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj,
وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة. Maka sholat, ini uraiannya, maka sholat ini adalah ibadah. Hanya kita langsung terjemah ya. Maka sholat adalah ibadah. Kenapa? Allah cintai, Allah ridai. Mana buktinya? Lihat yang Allah cintai, yang Allah ridai. Islam. Apa yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW, fattabi'uni, itu yang Allah cintai. Lihat itu. Ada dalam Islam, Quran dan Sunnah. Ada dalam petunjuk Nabi SAW. Salat. Kalau begitu Allah cintai, Allah ridho. Cermati ini. Jangan hanya menganggapnya itu petunjuk Quran, petunjuk Sunnah. Ini ajaran Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi lengkapi, sempurnakan. Itu sesuatu yang Allah cintai. Itu sesuatu yang Allah ridhoi. Itulah ibadah. Salat masuk. Pembuktiannya kita sudah tahu, jalur pembuktiannya. Lihat Islam, Quran, Sunnah. Fattabi'uni. Lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu ibadah. Bukan lihat perasaan. Bukan lihat kata orang. Bukan lihat mimpi. Bukan lihat pendapat. Tapi lihat apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai. Itu yang Allah. Iya. Itulah yang merupakan ibadah. Salat jelas. Waz zakah, zakat. Salat yang pertama boleh sebut. Kenapa? Sebab ini ibadah yang paling dikenal oleh seluruhnya. Bahkan orang kafir pun mengenal orang Islam itu salat. Kalau salat ya itu orang Islam. Syekh menyebut pertama salat juga karena inilah ibadah yang pertama diperiksa di hari akhirat. Salat kita jamaah. Kemudian beliau susul dengan zakat. Dan betapa seringnya dua ibadah ini bergandengan. Salat mewakili penghambaan badan, zakat mewakili penghambaan harta. Dan ini uraian lain dari pembahagian ibadah. Ada ibadah badan, ada ibadah harta. Kemudian menyusul puasa, haji. Ini ibadah-ibadah dalam rukun Islam. Sidqul hadith, jujur dalam berucap. Ternyata jujur dalam berucap ibadah. Kenapa? Allah cintai, Allah ridhai. Jujurlah. Tegakkan ibadah dengan jujur. Kita kadang saya mau jujur karena Nabi tuntunkan, tapi tidak terfikir. Itulah ibadah. Yang kita diperintah, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Yang menjadi maksud penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jujur dalam berucap. Itu ibadah. Wa adaul amanah. Menunaikan amanah. Ini ibadah-ibadah besar. Setiap jenis ibadah ini waktu kita tidak cukup untuk mengurainya. Setiap jenis ibadah ini merupakan ibadah-ibadah dahsyat luar biasa. Merupakan ibadah-ibadah kunci dalam semua permasalahan. Ini setiap ibadah yang disebut.
sudut jujur misalnya. Ini pangkal semua kebaikan. Tak ada satupun kebaikan pasti dasarnya jujur. Sebagaimana tak ada satupun kejahatan pasti dasarnya adalah dusta. Adaul amanah, menunaikan amanah. Ini ibadah tersendiri yang merupakan hakikat adanya alam semesta. Hakikat diturunkannya Quran dan Sunnah berada pada penunaian amanah. Dan termasuk tanda-tanda kiamat ketika usidal amru ila ghairi ahli, ketika urusan itu telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Amanah ini ibadah besar, ibadah yang merupakan syarat mutlak harus dimiliki oleh setiap dai. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah diutus kecuali setelah mendapatkan pengakuan sebagai Al-Amin selama puluhan tahun. Puluhan tahun, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan belasan tahun, puluhan tahun sebagai Al-Amin. Ini ibadah-ibadah besar, dasar-dasar. Wa birrul walidain. Ini ibadah yang merupakan kunci hubungan dengan manusia yang terdekat dengan kita. Silatul arham, menyambung silaturahim. Ini ibadah yang mengikat kita dengan kerabat kita. Ternyata hubungan dengan kekerabatan ibadah di sisi Allah. Sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai. Pernahkah terfikir bahwa ternyata kita salah dalam berfikir? Bisa banyak-banyak kalau menyambung silaturahmi. Tapi kalau ayo sholat, bilang ayo sholat, ayo bersedekah, ada daya tariknya dua ibadah ini. Tapi ayo silaturahmi. Kenapa? Paham kita tentang ibadah rendah. Kita mengeluarkan silaturahmi dari sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Dari sesuatu yang dengannya kita bisa mengejar cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal wafa bil uhud, menunaikan janji. Uhud, perjanjian, bisa perjanjian antara kita dengan Allah, perjanjian dalam agama, perjanjian dalam bisnis, ikatan perjanjian suami istri, anak orang tua, penguasa dengan rakyat, ikatan perjanjian dalam perdagangan, sewa menyewa, surat menyurat, itu uhud, menunaikan uhud. Ternyata ibadah. Ini ibadah yang langsung terlihat di tengah masyarakat. Mulai dari pemerintahan sampai ke bawah. Ini menunaikan uhud. Ini termasuk ibadah yang masuk dalam 1 dari 10 wasiat besar dalam surah Al-An'am. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap perjanjian dengan Allah maka tunaikan. Ini tidak sembarang ya. Saya hanya tegaskan, setiap jenis ibadah yang disebutkan bukan sembarang ibadah, tapi ibadah dahsyat yang merupakan kunci. Kita tinggal memerlukan ilmu supaya bisa bersikap seperti Dimat. Lihat awal pembahasan, bagaimana Dimat bisa langsung bersikap dengan sikap hebat, karena betul-betul dia memahami kalimat yang keluar dari beliau alaihi salatu wassalam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Luar biasa ibadah. Apa jadinya dunia kalau tidak ada dua ibadah ini? Tidak akan jelas mana yang jahat,
mana yang baik kalau tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini dua ibadah yang merupakan syarat, yang merupakan sifat khusus Islam menempati umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Coba lihat sifat apa yang pertama disebutkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dua ini. Sesuatu yang Allah cintai, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah terhadap yang munkar. Itu ibadah. Ini ibadah dalam hubungan sosial, masyarakat, pribadi, keluarga. Pokoknya dua ibadah ini betul-betul tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Wal jihadu lil kuffari wal munafiqin. Berjihad, mengerahkan segenap kemampuan menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan ilmu, dengan pedang, sesuai dengan syarat-syaratnya dan ketentuannya. Ini ibadah besar. Ibadah ini nanti dalam uraian pembahasan kita menempati sebagai alamat benarnya ibadah. Ini pengerahan segenap kemampuan. Wal ihsanu lil jar. Ibadah al-ihsan. Ini masuk ibadah tingkat-tingkat tinggi sudah ini. Ihsan, berbuat baik. Ihsan ada dua, berbuat baik kepada makhluk, dan yang tertinggi berbuat baik ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan dulu di sini, ihsan kepada tetangga, kepada anak yatim, orang-orang miskin, ibnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Wal mamluk, berbuat baik kepada apa yang kita miliki. Yang kita miliki ada dua. Dari kalangan anak cucu Adam, seperti apa? Budak-budak. Orang-orang yang langsung di bawah penguasaan kita. Dan dari kalangan hewan-hewan, mamluk. Ternyata berbuat baik kepada hewan pun merupakan sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai. Bukankah kita pernah mendengar seorang wanita masuk neraka karena kucing? Seekor kucing, dia kurung kucing itu. Dia tidak beri makan, dia tidak lepas juga untuk makan sendiri. Akhirnya mati. Coba lihat, seekor kucing. Dia meninggalkan ibadah berbuat baik kepada hewan, menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana seorang pelacur mendapatkan ampunan karena munculnya nilai-nilai rahmat sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu memberi minum seekor anjing. Coba lihat. Ini ibadah. Al-ikhwah rahimakumullah. Semua jenis ibadah yang beliau sebutkan ini keumumannya dalam perbuatan. Uraiannya ada yang langsung kepada Allah, ada yang kepada sesama hamba, bahkan kepada hewan. Jelas? Pribadi, keluarga, masyarakat. Tidak ada yang lepas dari jenis ibadah. Lihat contoh selanjutnya, doa. Ini langsung berhubungan dengan lisan. Doa, zikir, qiraah, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab yang baik. Dan yang semisal ini kata beliau, semuanya adalah ibadah. Ini contoh ibadah-ibadah lisan. Wa kadzalika, demikian pula beliau masuk memberi contoh ibadah batin. Ini ibadah yang paling banyak manusia jahil terhadapnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu ibadah. Takut kepada Allah, inabah, kembali kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya, bersabar terhadap hukum-hukum Allah, bersyukur terhadap nikmat demi nikmatnya, ridho terhadap qada, ketentuan Allah, bertawakal hanya kepada Allah,
mengharap rahmatnya, serta takut terhadap ancamannya, siksaannya. Semua ini kata beliau dan yang semisal ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah hati tadi yang disebutkan itu ibadah-ibadah yang merupakan dasar dari semua ibadah. Salat tidak akan ada kecuali hanya ditegakkan karena cinta kepada Allah. Salat tidak akan ada kecuali ketika dasarnya takut kepada Allah. Salat adalah wujud inabah, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah sabar terhadap hukum. Salat adalah wujud kesyukuran. Kita ditakdirkan salat, ridha terhadapnya adalah kemuliaan. Tawakal dalam salat itu kunci kehebatan salat. Mengharap rahmat Allah melalui salat, takut terhadap ancamannya dalam salat. Ini adalah rukun salat itu. Ini ibadah-ibadah batin. Dan banyak manusia lalai dari hal ini. Apa maksud dengan mengenal ibadah ini? Banyak maksudnya. Satu, itu perintah. Kita diperintah dalam ayat ini apa? Lihat, kembalikan saja kepada ayatnya. Kita diperintah beribadah. Bisakah kita menegakkannya tanpa kita ketahui? Ini maksud kita mengenalnya. Kemudian lihat ayat terakhir, kalimat terakhir dari dua ayat ini. Fala taj'alu lillahi andada. Perintahnya, u'budu rabbakum. Beribadah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian Allah tutup di ayat setelahnya, jangan sekali-kali kalian menjadikan Allah, menjadikan tandingan untuk Allah. Tandingan dalam ibadah. Bisakah kita selamat dari membuat tandingan bersama Allah sementara kita tidak kenal ibadahnya? Mungkin ibadah salat kita bisa pahami. Kalau ada orang yang berdiri rukuk sujud kepada pohon, kita mengatakan itu beribadah kepada pohon. Tapi bisakah kita pahami? Takut kepada selain Allah juga ibadah, yang hukumnya juga syirik, pelakunya juga keluar dari agama. Banyak orang yang terjatuh ke dalam penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mengenal ibadah itu. Ini contoh-contoh. Lengkap contohnya. Ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan amalan, ada yang merupakan pekerjaan hati, ada yang nampak. Lengkap. Jelas? Lihat, lanjut. Wadzalika, saya tegaskan, uraian pembahasan ini, pembahasan al-ubudiyah ini adalah uraian pendalaman untuk masuk menjadi hamba. Sekedar uraian, dia mendalam, tetapi prosesnya untuk masuk dalam penghambaan. Kalau sudah masuk dalam penghambaan, mau tidak mau harus kita dalami solat itu bagaimana, cinta kepada Allah itu gimana, takut kepada Allah itu bagaimana, mengharap hanya kepada Allah itu gimana. Ini uraian-uraian yang mengharuskan kita untuk belajar dan terus belajar. Ingat jamaah, kita diperintah untuk menegakkannya dan kita dilarang untuk memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk diketahui, ilmu ini hukumnya fardu ain. Ilmu ini hukumnya fardu ain. Kewajiban setiap muslim memahami perkara ini. Kata beliau lebih jauh, wadzalika anna al-ibadata lillahi al-ghayatul mahbubah lah wal murdiyatu lah wallati khalaqallahu al-khalqa laha kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua ini termasuk ibadah. Lihat uraiannya. Sungguh ibadah kepada Allah adalah
puncak perkara yang Allah cintai, puncak perkara yang Allah ridai. Ini kalimat uraian dari definisi ma yuhibbuhullah wa yarda. Cermati betul ini hakikat ini. Sesuatu yang paling Allah cintai itulah ibadah. Sesuatu yang paling Allah ridhoi itulah ibadah. Yang mana hanya dengan maksud ini Allah mencipta makhluk. Kita sudah hafal ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak pernah mencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini kalimat apa? Kalimat penafian. Illa, kalimat pengecualian setelah penafian. Melahirkan apa? Pengkhususan. Melahirkan al-hasr, pembatasan. Saya tidak pernah mencipta jin dan manusia. Tidak ada satupun maksud. Illa, kecuali hanya ini. Liya'budu, supaya mereka beribadah kepada aku. Ayat yang merupakan hikmah penciptaan manusia. Sekarang saya tanya jamaah, kita sudah tercipta? Sudah ada? Berupa apa kita? Lihat diri kita, sudah ada. Ada yang sudah punya istri, anak, rumah, kendaraan. Ada yang baru punya ini. Kita sudah tercipta. Ketahuilah, maksud kita diadakan oleh Allah liya'budu, untuk menegakkan ibadah. Sering berulang hal ini. Tetapi biasanya sesuatu yang sering berulang itu lewat, tidak tertinggal di dalam hati. Seandainya satu saja keutamaan ibadah yang ini saja kita pahami, tertanam betul dalam hidup kita, maka luar biasa hebatnya hidup kita. Tetapi tidak, Syekh akan mengurai dalam uraian ini keutamaan, kehebatan ibadah ini. Sudah masuk satu. Dia adalah hikmah, maksud diciptakannya kita. Ibu kita dicipta tidak ada maksudnya kecuali ini. Pemimpin kita dicipta tidak ada maksudnya kecuali ini. Rakyat tidak ada maksud diciptakannya kecuali hanya ini. Profesor, orang bodoh, penguasa, rakyat, aparat, hakim dan mahkum, semuanya tidak ada maksud penciptaannya kecuali liya'budun, supaya beribadah kepada aku. Kita bisa melihat hebatnya ini ibadah. Coba jemaah cermati. Ini maksud kita dicipta. Tidak ada maksud lainnya. Datang dalam bentuk pengkhususan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Saya tidak mencipta jin dan manusia. Tidak ada maksudnya illa kecuali hanya ini. Hanya ini maksudnya. Liya'budun, supaya mereka beribadah kepada. Inilah yang Allah cintai jemaah. Sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai, bahkan yang paling Allah cintai, yang paling Allah ridai, Allah jadikan sebagai maksud penciptaan kita. Sekedar memahami ini jamaah sudah mengharuskan syukur. Kalau tidak, tsumma radadnahu asfala safilin. Pasti kami akan kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebab sudah penciptaannya fi ahsani taqwim. Tujuan diciptakannya adalah ridhonya Allah, kecintaannya Allah. Tapi manusia mengingkarinya. Betapa kafirnya manusia terhadap maksud penciptaannya. Karena itu pantas dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Wa biha ursila jami'ur rusul. Hanya Syekh mendefinisikan dengan kalimat, Syekh mengungkap dengan bahasa hanya, biha jar wa majrur dikedepankan. Hanya dengan ini seluruh rasul diutus. Coba lihat jamaah.
banyaknya perkara dalam kehidupan dunia ini, banyaknya jenis manusia, banyaknya kejadian, luar biasanya banyaknya Nabi dan Rasul, ternyata semuanya hanya terpusat pada satu ini, supaya beribadah kepada Allah. Saya menyebutkan dalilnya, dalil khusus dan dalil umum. Khusus dulu. Boleh sebutkan yang khusus. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Ini seruannya Nabi Nuh langsung kepada kaumnya. Sembah Allah, tak ada satupun sembahan untuk kalian selainnya. Kata Syekh, demikian pula yang diucapkan oleh Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan lain-lainnya dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka. Beliau sebutkan Hud, Saleh dan Syuaib sebab ini langsung disebutkan lafaz mereka dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ini. Kemudian beliau menyebutkan dalil umum. Wa laqad ba'atna, sungguh betul-betul kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulah, seorang rasul. Apa maksud setiap nabi dan rasul yang diutus? An ya'budullah, supaya beribadah kepada Allah, supaya mereka menyeru beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut, semua disembah selain Allah. Dan manusia jamaah dimanapun akan terpecah menjadi dua. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, wa minhum man haqqat alaihi dalalah, dan di antara mereka ada yang sudah pasti kesesatan bagi mereka. Apa yang kita ambil dari ayat ini? Satu, semua nabi dan rasul diutus untuk apa? Menyampaikan ubudiyah, sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai. Hal yang kedua, sesat atau hidayah, baik atau selamatnya manusia, ditentukan dalam sikapnya dia terhadap ubudiyah ini, penghambaan. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah tegaskan dalam ayat yang lain, kami tidak pernah mengutus sebelum engkau ya Muhammad seorang rasul pun kecuali pasti kami telah wahyukan kepadanya. Ini wahyu kepada semua nabi dan rasul untuk mereka sampaikan kepada umatnya, annahu la ilaha illa ana, bahwa sungguh tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah saya. Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Perhatikan kalimat itu, la ilaha illallah, langsung disusul dengan perintah beribadah kepadaku. Itu artinya apa? Hakikat ibadah adalah hakikat dari la ilaha illallah. Ini akan jelas dalam uraian selanjutnya. Syekh belum menyinggungnya secara langsung, sebab beliau dalam proses memaparkan ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan, kehebatan ibadah. Kita sudah mengenal dua hal utama. Yang pertama, bahwa dia yang menjadi hikmah, hakikat penciptaan kita. Hal yang kedua, bahwa dialah yang merupakan maksud diutusnya semua nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Semua manusia terbaik diutus hanya dengan ini. Tidak ada duanya. Hanya dengan ini. Cara mewujudkannya yang berbeda-beda. Syariat mereka dalam mewujudkan maksud ini yang berbeda-beda. Tapi tujuannya hanya satu. Tegaknya ubudiyah. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita salat isya. Sekian dulu. Kita lanjutkan sehabis salat subuh. Berarti sehabis salat isya, setengah jam sehabis salat isya kita akan lanjutkan. Setengah jam waktunya. Subhanallah, alhamdulillah.